Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 10, getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari bagian getaran dan gelombang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah mendengar kata USG. Nah, pada gambar di sini terdapat gambar hasil USG, ya. Nah, USG ini adalah salah satu peralatan medis yang digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil. Nah, bagaimana sistem kerja USG? Apakah gelombang bunyi hanya dapat dimanfaatkan pada USG saja? Nah, bagaimana peralatan lainnya? Nah, tentu kalian ingin mengetahuinya. Oleh karena itu, mari kita pelajari materi ini dengan penuh seksama. Kita masuk ke materi bagian A, getaran, gelombang, dan bunyi. Kita akan membahas tentang getaran. Perhatikan gambar, ya. Ini adalah contoh gambar getaran, ya. Nah, dari gambar di sini kita dapat menyimpulkan bahwa getaran itu adalah gerak bolak-balik atau gerak benda bolak-balik, ya, secara teratur melalui titik keseimbangan. Jadi kalau kita buat gambar seperti ini, ya, jadi A ini titik awal, B, C. Nah, B ini adalah titik keseimbangan. Nah, perlu kita ketahui juga, untuk satu kali getaran itu dari A ke B ke C ke B ke A itu satu getaran. Kalau dari A ke B itu seperempat getaran, dari B ke C itu seperempat getaran, dari A B C itu setengah getaran, dari A B C ke B lagi itu 3/4 getaran. Demikian seterusnya. Nah, di dalam getaran juga terdapat yang namanya periode dan frekuensi. Apa yang dimaksud dengan periode? Periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, yaitu disebut periode. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon, yaitu disebut frekuensi. Kita lanjutkan dengan gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa sejumlah energi, ya, atau dengan kata lain memindahkan energi, ya. Jadi gelombang berdasarkan energinya ada gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanis ini adalah gelombang yang memerlukan medium atau perantara. Jadi gelombang mekanis itu memerlukan medium atau perantara. Contohnya itu gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi, ya, dan gelombang selinki atau pegas. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya adalah gelombang cahaya. Selanjutnya, gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau kita lihat di contoh gambar yang pertama, gambar 1.2 ini adalah gambar gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getar. Jadi arah rambatnya itu sejajar dengan arah getar. Jadi arah rambat sejajar dengan arah getar. Untuk gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari satu renggangan, ya, satu renggangan dan satu rapatan. Itu satu gelombang atau satu lambda. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getar. Kita lihat di sini gelombang
longitudinal ya. Jadi arah rambat dengan arah getarnya itu tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, kita lihat bagian-bagian dari gelombang transversal ya. Jadi kalau digambarkan itu gelombang transversal seperti gambar ini, arah getarnya arah ke vertikal ke atas, arah rambatnya itu ke kanan, jadi tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk satu gelombang itu terdiri satu puncak dan satu lembah ya, itu satu gelombang atau satu lambda. Jadi misalnya dari titik A ke titik E ini adalah satu gelombang, sedangkan dari titik A ke titik I itu adalah dua gelombang ya. Nah, itu untuk lambda. Selanjutnya titik D ini disebut puncak, titik D itu lembah ya, puncak lembah, lembah gelombang, lembah. Nah, F itu puncak, ini lembah. Terus selanjutnya simbol di sini ada simbol A aksen dan A ini adalah simbol simpangan ya, atau amplitudo dari gelombang. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang? Kita lihat di sini, V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Nah, kita lihat keterangannya. V itu cepat rambat gelombang, M per S, meter per sekon. Lambda itu panjang gelombang, meter. T itu periode, sekon. F itu frekuensi Hz. Nah, inilah rumus atau hubungan antara panjang gelombang, frekuensi cepat rambat, dan periode gelombang. Nah, selanjutnya kita lihat pemantulan gelombang. Apa itu pemantulan gelombang? Adalah perubahan arah gelombang ke arah medium asalnya dipantulkan ya. Jadi dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Jadi pemantulan gelombang itu perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai bidang. Nah, misalnya ini seutas tali, kita buat gelombang. Di sini ada penghalang. Ketika gelombang merambat membentur penghalang, dia akan kembali. Nah, itu pemantulan gelombang. Hukum pemantulan gelombang, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Nah, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Oke, kita lihat selanjutnya contoh soal. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu berapa waktunya, berapa jumlah getarannya. Untuk periode itu sama dengan rumusnya jumlah getaran, ini sigma, ini artinya jumlah getaran per T ya. Nah, sigma ini biasanya juga menggunakan simbol N, bisa menggunakan simbol N kecil. Per T 6.000 per 30 dapat dari mana? Dapat dari 0,5 menit. 0,5 menit itu sama dengan 30 detik atau 30 sekon. Jadi kita ubah waktunya ke dalam sekon. Jadi F-nya itu sama dengan 200 Hz ya. Itu untuk frekuensi. Untuk periodenya sama dengan 1 per F atau bisa juga waktu per jumlah getaran. Jadi 1 per 200 itu sama dengan 0,005 sekon atau detik ya. Kita lihat contoh berikutnya. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan A. cepat rambat gelombang, B. frekuensi gelombang. Nah, untuk menyelesaikan kita harus diketahui dulu apa yang diketahui. Perambatan gelombang pada air, lambdanya 2 meter, T-nya 0,5 sekon. Ditanya apa? A. cepat rambat gelombang, V ya. B. frekuensi, F ya. Kita lihat jawabannya.
Nah, untuk yang pertama V sama dengan lambda per T. Ya, lambdanya tadi 2 meter per 0,5 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Jadi, cepat lambat gelombang air adalah 4 meter per sekon. B-nya F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,5 sekon sama dengan 2 Hz. Jadi, frekuensi gelombang air adalah 2 Hz. Demikian untuk contoh soal tentang getaran dan gelombang. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kerjakan 3 soal berikut ini. Perhatikan baik-baik soalnya dan baca dengan teliti supaya tidak salah menjawab. Nomor 1, sebuah gelombang panjangnya 0,7 meter, ya, 0,7 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Itu yang pertama. Yang kedua, suatu sumber getar memiliki frekuensi 700 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Yang ditanya panjang gelombangnya. Nomor 3, jika frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 150 cm, berapakah kecepatan gelombang tersebut? Nah, silakan diselesaikan 3 soal ini, ditulis di buku latihan, dan materi silakan dicatat di buku catatan. Jadi materinya dicatat di buku catatan, latihannya 3 soal ini dicatat di buku latihan. Setelah selesai, silakan langsung dikirim ke ICR. Terima kasih, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.